Yeah, yeah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa belajar menuntut ilmu di tempat ini yang insyaallah penuh barokah. Alhamdulillah kita berikan salam salawat dan salam kita juga mulai kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya Alhamdulillah dan di samping saya ada Istan dan di samping Agnes, kemudian ada Herawati. Pada materi kami akan membahas tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Dewi John. Pemaparan pertama akan dilakukan oleh saudara Iksan. Lahir pada tanggal 20 Februari 1899 di Lincoln, California, Amerika Serikat. Dan dalam keluarga yang sederhana namun sangat menghargai pendidikan. Sejak itu Dewi menunjukkan minat yang besar antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dia menyelesaikan studinya di Universitas Oxford dan melanjutkan pendidikan penerbangan di John Hopkins University, di mana dia menerima gelar doktor dan bidang filsafat. Dewi kemudian melanjutkan karir akademiknya sebagai dosen dan peneliti di berbagai universitas ternama seperti Universitas Queensland dan Universitas Chicago. Pada tahun 1894, Dewi pindah ke Universitas Chicago, di mana dia mendirikan laboratorium sebuah sekolah eksperimental yang menjadi wadah penerapan kurikulum pendidikan untuk progresif dan bisa mengembangkan sekolah itu. Jadi pembelajaran aktif sekolah itu menjadi dalam informasi pendidikan yang berita dan menginspirasi banyak pendidik di seluruh dunia. Baik, selanjutnya pemaparan materi kedua akan kepada oleh saudari Agnes. Kedua yaitu konsep dasar filsafat pendidikan dari Dewi. Menurut Dewi, yang hanya merupakan proses penampilan pengetahuan, melainkan melanjutkan proses yang melibatkan rekonstruksi dan pengembangan pengalaman secara berkelanjutan. Continuous reconstruction of experience. Dewi berpendapat bahwa belajar terjadi melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Proses belajar tidak dapat terpisahkan dari kehidupan yang individual, sehingga materi pendidikan harus relevan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Dewi menolak pendekatan pendidikan yang kaku dan berpusat pada guru karena dianggap membatasi kreativitas dan kebebasan berpikir siswa. Dewi memandang sekolah sepenuhnya bermasyarakat, di mana siswa belajar tentang kehidupan sosial melalui kerjasama, komunikasi, dan kegiatan secara bersama. Konsep pendidikan menurut Dewi menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang belajar melalui kegiatan nyata dalam konteks sosial. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang Dewi sarankan melibatkan aktivitas seperti diskusi, observasi,
webinar dan proyek bersama. Konsep utamanya mencakup beberapa prinsip. Yang pertama, learning by doing atau belajar dengan melakukan. Beliau meyakini bahwa pembelajaran yang bermakna tidak terjadi melalui hafalan, tetapi melalui pengalaman langsung. Yang kedua, pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman. Pengalaman masa lalu menjadi dasar bagi pemahaman baru. Dari pemaparan dan selanjutnya akan dilakukan oleh saudari Hera. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan progresif. John Dewey adalah pelopor pendidikan progresif yang menekankan pentingnya kebebasan, pengalaman, dan demokrasi dalam lingkungan belajar. Prinsip-prinsip utama pendidikan progresif Dewey mencakup beberapa elemen. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa. Dewey menolak pendekatan tradisional yang berpusat pada guru. Sebaiknya ia menekankan bahwa pendidikan harus dimulai dari kebutuhan, minat, dan pengalaman siswa. Yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman langsung. Pengalaman dianggap sebagai media utama dalam proses pendidikan. Siswa harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan nyata yang relevan sehingga pengetahuan yang diperoleh bukan hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar dapat diterapkan. Yang ketiga, pengembangan pemikiran kritis dan reflektif. Dewey percaya bahwa pendidikan harus membentuk individu yang mampu berpikir secara kritis dan reflektif. Yang keempat, kerjasama dan interaksi sosial. Pendidikan merupakan proses sosial melalui interaksi dan kerjasama dalam kelompok. Siswa belajar tentang nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, relevansi pemikiran John Dewey dalam dunia pendidikan saat ini. Pemikiran John Dewey sangat relevan dalam konteks pendidikan modern karena meningkatkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pengalaman siswa. Dewey menginspirasi munculnya model pembelajaran berbasis proyek yang kini banyak diterapkan dalam kurikulum berbagai sekolah. Melalui model ini, siswa didorong untuk belajar secara kolaboratif, mengembangkan kreativitas, dan mengaitkan materi pembelajaran dengan problematika nyata yang disampaikan. Dewey tentang learning by doing menjadi landasan bagi metode pembelajaran aktif seperti experiential learning, problem-based learning, dan experiential learning. Konsep-konsep ini sekarang masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar Indonesia yang menuntut guru untuk menjadi fasilitator dan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dewey juga menekankan pentingnya lingkungan pendidikan yang demokratis, di mana suara siswa dihargai dalam pembelajaran tidak bersifat otoriter. Hal ini menjadi dasar bagi pendekatan pendidikan yang menghargai partisipasi, dialog, dan inklusivitas di era globalisasi dan digitalisasi. Pemikiran Dewey membantu kita memahami bahwa pendidikan harus adaptif, konseptual, dan berorientasi pada pengembangan pencapaian abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan literasi teknologi. Teman-teman, itulah dari pemaparan dari kelompok kami terkait tentang kebijakan kegiatan berdasarkan pemikiran sendiri. Dan mohon para bersama dengan kesempatan yang bertanya dan menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kebanyakan itu ini kan judulnya filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Tuhan Dewey. Silahkan Pak ahli secara selanjutnya. Terima kasih ya dari lain. Menurut saya ini Ikram Agnes Herawati, teman-teman ini kan calon guru ya. Misalkan nanti Anda benar-benar dengan kerja untuk menjadi guru. Dari kelima ahli pemikiran ini, dari pemikiran Johan Dewey, kira-kira berapa persen konsentrasinya akan menggunakan nanti kalau belajar? Apakah Anda mengajarkan seluruh dari pemikiran ini atau Anda akan mengadopsi banyak pemikiran sebelum-sebelumnya? Terima kasih. Dan ini bisa kita lihat
Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Adapun pertanyaan dari saudari Galasita dan dijawab oleh saudari Kalau kita menjelaskan tentang kesalahan, kita tidak boleh itu mengambil dari misalnya saya, kita harus menjelaskan semua itu. Kita ambil pun karena di mana itu bersama menjelaskan karena itu materinya pasti kita berpikir berkali. Kalau hanya sepotong saja pasti karena kita berpikir lagi apa lagi menjelaskan dulu apa. Kita itu bisa dari sebetulnya. melalui program secara kognitif, sosial, dan emosional. Yang pertama yaitu belajar melalui pengalaman secara kognitif, berfokus pada pemahaman, pengetahuan, berpikir, penyelesaian masalah. Contoh yang pertama, mengatasi soal matematika, melakukan percobaan. Yang kedua, belajar sukses presentasi. Yang kedua, belajar melalui secara pengalaman secara sosial, berfokus pada interaksi, komunikasi, kerjasama, hubungan dengan orang lain. Contoh, kerja kelompok, belajar belajar, dengan teman. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman secara emosional, berfokus pada pengendalian emosi, empati, kepercayaan diri, dan ketahanan diri. Tentu menghadapi kegagalan ujian. Yang kedua, berbicara di depan umum dengan rasa gugup. Yang ketiga, mengelola tekanan saat lomba. Dari kelompok kami adalah wisata bisa melakukan pemikiran dengan baik. Ataupun kesimpulan akan dikatakan langsung oleh saudara. Banyak sistem pendidikan saat ini termasuk merdeka belajar di Indonesia merasa pada prinsip-prinsip diri berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik dan demokratis. Ini dengan baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.